Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan mengisahkan tentang sebuah film yang berjudul Navarasa Nayagan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Radha Krishna adalah pelatih bela diri khusus wanita dan memiliki tempat latihan yang sangat luas. Ia melatih semua murid-muridnya dengan disiplin dan penuh dengan tanggung jawab. Ia mau wanita-wanita menjadi mandiri dan bisa melindungi dirinya saat seorang diri. Manasa adalah wanita yang sejak kecil tinggal dengan biarawati karena ayah dan ibunya telah meninggal saat Manasa masih bayi. Radha Krishna bertemu dengan seorang wanita yang cukup berani menghadapi beberapa laki-laki yang sudah mengganggunya. Ia merasa kagum dan suka dengan tindakan berani yang dilakukan oleh wanita tersebut. Saat itu Radha Krishna meminta foto wanita tersebut. Wanita yang diketahui bernama Satya langsung jatuh hati pada Radha Krishna saat pertama kali mereka bertemu. Radha Krishna menunjukkan foto tersebut pada ayahnya. Melihat itu, ayahnya mengira bahwa itu adalah wanita pilihan Radha Krishna untuk dinikahinya. Dengan cepat, ayah Radha Krishna mencari wanita tersebut dan mengundangnya ke rumahnya. Radha Krishna sangat terkejut ketika melihat Satya sudah berada di rumahnya. Untuk menghormati Satya, ia mencoba menerima Satya dan menemaninya saat berada di rumah. Lagi-lagi ayah Radha Krishna salah paham ketika melihat putranya dan Satya terlihat akrab. Ia lalu mengajak istrinya untuk menemui keluarga Satya. Tuan Kalamandir kalian, yang merupakan ayah Radha Krishna, sampai ke rumah Satya dan langsung menemui ayah Satya yang bernama Putrala Venkrayudu dan terkenal dengan Tuan Rayudu. Ayah Satya menerima kehadiran keluarga Radha Krishna dan menyetujui lamaran yang diajukan oleh keluarga Radha Krishna. Bahkan langsung meminta pendetanya untuk mencari hari baik pernikahan putrinya. Satya yang sejak awal sudah menyukai Radha Krishna sangat bahagia karena ia akan menikah dengan pria yang ia sukai dalam hidupnya. Begitupun kedua orang tua Radha Krishna. Mereka pulang dengan membawa iring-iringan musik yang akan digunakan saat pernikahan putranya. Radha Krishna dan sahabatnya yang melihat itu sedikit terkejut. Sahabat Radha Krishna akhirnya memberitahu kebenaran kalau Radha Krishna telah memiliki seorang wanita impian, tapi bukan Satya. Mendengar hal itu membuat ayah Radha Krishna ketakutan. Ia mengingat ancaman yang ia terima saat meninggalkan rumah Satya. Tuan Rayudu mengancamnya akan membunuhnya jika ia membatalkan acara pernikahan putrinya. Hari pertunangan pun telah tiba. Satya menelpon ayah Radha Krishna, tapi karena rasa takut yang menyerangnya, ia menolak untuk mengangkat telepon tersebut. Radha Krishna akhirnya mengangkat telepon tersebut, dan dengan tegas ia menolak dan membatalkan semuanya. Mendengar penolakan yang dilakukan oleh Radha Krishna membuat Tuan Rayudu menjadi marah dan meminta Ajay, putranya, untuk membawa Radha Krishna ke kediaman mereka.
Bergegas, Ajay menuruti keinginan ayahnya dan langsung membawa Radha Krishna ke rumahnya dengan bantuan beberapa anak buahnya. Sesampainya di kediaman Satya, Tuan Rayudu langsung memanggil pendeta untuk memberitahu Radha Krishna tentang tanggal pernikahan yang telah ditetapkan oleh ayah Radha Krishna dan juga dirinya. Tapi dengan tegas Radha Krishna menolak pernikahan tersebut. Tuan Rayudu yang marah langsung mengancamnya, tapi Radha Krishna tetap dengan pilihannya, tidak ingin menikahi Satya. Tiba-tiba, Radha Krishna harus berpura-pura mengakui dirinya adalah seorang gay yang menyukai sesama laki-laki. Mendengar hal itu, Satya langsung tak sadarkan diri. Radha yang berpikir akan terbebas begitu saja dari rumah Satya, ternyata perkiraannya salah. Karena tanpa diduga, Ajay, anak laki-laki Tuan Rayudu, adalah seorang gay juga dan langsung menyukai Radha Krishna. Love you too. Ajay langsung memeluk Radha Krishna dan memintanya tinggal bersama di rumahnya. Mendengar keputusan Ajay membuat ayahnya jatuh pingsan. Sahabat Radha Krishna yang ikut dibawa ke rumah Satya mencoba meminta penjelasan pada Radha Krishna. Setelah melihat di sekeliling aman, Radha Krishna memberitahunya kalau ia sengaja melakukan hal itu dan akan melarikan diri tengah malam nanti saat orang-orang tidur terlelap. Namun malam hari saat mereka mencoba melarikan diri dari rumah Satya, mereka gagal dan terpaksa kembali ke rumah Satya. Keesokan harinya mereka berhasil menyelinap ke mobil Tuan Rayudu dan berhasil meninggalkan rumah tersebut. Tapi saat mereka beristirahat, mereka malah bertemu dengan rekan bisnis Tuan Rayudu yang menginginkan menikahkan putranya dengan Satya, putri Tuan Rayudu. Ia meminta anak buahnya menghajar Radha Krishna. Dengan cepat, Radha Krishna membalas perbuatan mereka. Tapi saat mereka tengah berkelahi, Radha Krishna melihat Manasa melintas. Ia segera mengambil sepeda motor yang terparkir dan bersama sahabatnya mengikuti mobil Manasa yang tengah melaju. Tapi mereka merasa terkejut ketika melihat Manasa menuju kediaman Satya. Mau tidak mau, mereka akhirnya masuk kembali ke rumah tersebut. Mereka mencuri dengar apa yang Manasa bicarakan. Seluruh keluarga Satya tidak menerima kehadiran Manasa di rumah tersebut. Bahkan, mereka mengusir Manasa. Melihat hal itu, Radha Krishna langsung menarik tangan Manasa dan mengajaknya bicara, lalu menjelaskan keberadaan dirinya di rumah itu. Kemudian Manasa pun menceritakan masa lalunya. Ia adalah keponakan Tuan Rayudu. Ayah Manasa dan ayah Satya adalah kakak beradik yang saling menyayangi satu sama lain. Tapi saat kecelakaan menimpa ayah Manasa saat mengantarkan ibunya ke rumah sakit untuk melahirkan dirinya. Tapi kenyataan berkata lain. Kecelakaan itu menyebabkan ayah dan ibu Manasa meninggal dunia. Seluruh keluarga Satya menyalahkan Manasa dan menitipkannya ke biarawati untuk mengasuhnya. Manasa mengakhiri ceritanya dan langsung memeluk Radha Krishna. Ia mencoba menenangkan Manasa, tapi tindakan itu telah direkam salah satu paman Satya dan berniat melaporkannya kepada Ajay. Tapi Ajay yang melihat itu sama sekali tidak marah. Ia malah menampar pamannya sendiri untuk membela Radha Krishna. Ia bahkan mengancam semua anggota keluarganya untuk bisa menerima Manasa kembali ke rumah tersebut. Karena Manasa tidak memiliki siapapun kecuali keluarga Ajay. Semua keluarganya mau tidak mau terpaksa menuruti keinginan Ajay dan mengizinkan Manasa kembali ke rumah mereka. Ibu Satya
mengkhawatirkan keadaan Satya yang belum mau keluar rumah sejak mengetahui kalau Radha Krishna adalah seorang gay. Semua keluarga yang mengunjunginya selalu dipukuli oleh Satya. Tapi tidak semua bibi dan pamannya menerima Manasa kembali. Manasa tetap diasingkan oleh ibu Ajay sendiri. Radha Krishna yang melihat kejadian itu merasa sedih dan memanfaatkan Ajay yang mencintainya untuk mengembalikan kasih sayang kepada Manasa yang selama ini tidak ia terima. Radha mengadukan perlakuan ibu Ajay kepada Ajay. Dan mendengar hal itu, Ajay menjadi marah dan meminta ibunya menerima Manasa sepenuh hati. Radha Krishna menemui ibu Ajay dan meminta maaf kepada dirinya. Ia memohon pada semua bibi dan ibu Ajay agar menerima Manasa sebagai keluarganya. Ia juga mengatakan hal yang sebenarnya pada ibu Ajay. Kalau ia bukanlah seorang gay, ia adalah pria normal yang mencintai Manasa. Setelah mendengar semua perkataan Radha Krishna, membuat hati dan pikiran Ibu Satya menyesali semua perbuatannya kepada Manasa. Ia segera meminta maaf kepada Manasa. Tuan Rayudu yang melihat istrinya meminta maaf pada Manasa membuat hatinya terbuka. Ia pun meminta maaf pada Manasa dan menerima dengan tulus kehadirannya di rumah mereka. Tuan Rayudu mencoba menenangkan rekan bisnisnya yang marah saat tahu Satya tidak mau dijodohkan dengan putranya. Sebagai gantinya, Tuan Rayudu meminta Manasa untuk dinikahi oleh putra rekan bisnisnya. Manasa yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Tapi Manasa tidak mau menikah dengan orang lain, kecuali Radha Krishna, dan dengan restu kedua keluarganya. Radha Krishna kali ini menemui Satya yang masih mengurung diri. Ia mencoba memberi semangat kepada Satya, agar mau menjalani kehidupan seperti biasa. Ia juga menceritakan semuanya kepada Satya tentang Manasa. Semua bibi dan ibu Satya menemui pendeta untuk bisa bekerja sama agar bisa menikahkan Radha Krishna dengan Manasa. Mereka meminta pendeta untuk pura-pura membuat pernikahan palsu untuk menyenangkan hati Ajay yang tetap menginginkan pernikahan dengan Radha Krishna. Ibu Ajay pun membicarakan rencananya pada suaminya dan pura-pura menikahkan Ajay dengan Radha Krishna. Tuan Rayudu menyetujui rencana istrinya tersebut. Semuanya telah dipersiapkan untuk pernikahan Radha Krishna dan juga Manasa. Semua keluarga sangat bahagia, terlebih ketika Satya bergabung bersama mereka. Hingga Manasa dan Radha Krishna sudah resmi menikah. Rekan bisnis Rayudu marah ketika melihat Radha Krishna menikahi Manasa. Tapi Rayudu mencoba menenangkan kalau semua ini adalah pernikahan rekayasa. Tuan Rayudu lalu meminta Radha Krishna dan Manasa mengakhiri kebohongan ini, karena Manasa harus menikah dengan orang yang telah ia jodohkan. Tapi Satya memberanikan diri untuk mengajak ayahnya bicara serius. Satya diikuti oleh ibu dan bibinya mencoba membicarakan semua kebenaran yang telah terjadi, termasuk Manasa dan Radha Krishna hadir di sana untuk membicarakan semuanya kepada Paman Rayudu. Mereka menjelaskan kalau pernikahan Radha Krishna dan Manasa adalah benar-benar pernikahan yang nyata, bukan rekayasa, karena mereka saling mencintai satu sama lain. Mereka terpaksa membohongi Tuan Rayudu untuk mencegah pernikahan sesama jenis yang dilarang oleh agama. Walaupun marah dan kecewa, Tuan Rayudu mencoba menerima dan akan menjelaskan kepada temannya. Tapi tanpa diduga, Ajay sudah mendengarkan semua yang mereka bicarakan. Hingga emosinya meluap-luap dan langsung menarik Radha Krishna hingga ia tersungkur. Beberapa anak buah Ajay membantu Ajay untuk menghajar Radha Krishna.
Ibu Ajay mencoba untuk menenangkan Ajay, tapi ia malah menampar ibunya hingga mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Melihat hal itu membuat Radhakrishna marah dan ia menggunakan kekuatannya untuk menghajar semua anak buah Ajay. Dan ia langsung memberi pelajaran pada Ajay yang telah membuat ibunya sendiri terluka. Tapi lagi-lagi Ibu Ajay mencegah mereka berkelahi. Ibu Ajay meminta maaf pada Radhakrishna dan memintanya untuk memaafkan Ajay. Radhakrishna mencoba menenangkan diri. Ia juga mencoba menyadarkan Ajay kalau gay itu adalah tindakan yang salah dan merupakan penyakit yang merugikan. Radhakrishna juga meminta semua orang untuk tidak mengolok-olok Ajay karena penyakitnya. Karena Ajay pun sejak lahir tidak menginginkan memiliki penyakit seperti itu. Ajay merasa terharu dan memeluk Radhakrishna. Ia meminta maaf padanya atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Semua keluarga pun bahagia melihat Ajay dan Radhakrishna berbaikan. Kini, Radhakrishna dan Manasa menjalani hidup sebagai sepasang suami istri yang berbahagia di atas restu kedua keluarga mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Navarasa Nayagan. Kisah perjuangan Radhakrishna dalam memperjuangkan kekasih hatinya tidak sia-sia. Meskipun ia harus berbohong tentang jati dirinya, namun ia berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu membuat keadaan menjadi baik seperti sedia kala. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.